Perkenalkan, nama saya Indevita Sari, NIM 17025511010 dari Program Studi Pendidikan Dokter Gigi dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Nyoman Ayu Anggayanti, M.Biomed SPBM. Tindakan pembedahan mengakibatkan suatu perlukaan, sehingga dibutuhkan penutupan luka yang tepat untuk mempercepat proses penyembuhan. Dasar penjahitan luka adalah membuat tekanan yang adekuat agar luka dapat tertutup dengan baik, namun juga tidak terlalu longgar untuk menghindari iskemia dan juga nekrosis. Jenis suturing yang akan dijelaskan pada video kali ini, yang pertama, simple interrupted, yang kedua, simple continuous, yang ketiga, continuous interlocking, yang keempat, horizontal matrice, yang kelima, vertical matrice, dan yang keenam, figure 8. Ada gunting benang, pinset chirurgis, needle holder, handle scalpel, blade menggunakan nomor 15 untuk insisi atau memotong jaringan. Benang menggunakan silk 4.0 dengan jarum 3/8 cutting edge. Lalu ada duk steril, dan nirbekan, the suturing pad. Cara memasang blade dan handle scalpel. Pertama, buka pelindung blade, kemudian letakkan pada nirbekan. Ambil blade menggunakan needle holder, dan jepit seperti ini. Pasangkan lubang pada blade dengan ujung handle scalpel. Kemudian dorong sampai terdengar bunyi klik. Scalpel dipegang menggunakan teknik pen graft seperti memegang pulpen dengan kontrol maksimal pada saat insisi dilakukan. Selanjutnya, cara melepas blade pada handle scalpel. Jepit bagian bawah blade dengan menggunakan needle holder, sedikit diangkat, kemudian dorong ke arah luar, hingga blade terlepas dari handle. Jarum dipegang pada sepertiga pangkal kurang lebih 1-2 mm dari ujung needle holder. Perhatikan posisi ibu jari dan jari manis, jari telunjuk sebagai kontrol. Insisi dilakukan satu tarikan dengan tekanan dan kedalaman yang sama. Teknik simple interrupted sering dipakai pada bedah dentoalveolar. Benang mulai masuk dari salah satu lapisan menembus mukosa lainnya. Simpul diikat dan sisa benang dipotong. Teknik simple interrupted lebih sering digunakan karena memiliki potensi yang rendah menyebabkan edema dan juga kerusakan sirkulasi. Selain itu, simple interrupted lebih kuat, namun kekurangannya memerlukan waktu untuk penjahitan yang lebih lama. Pada teknik simple continuous, teknik ini dimulai seperti halnya pada teknik simple interrupted. Jahitan yang dibuat diteruskan menggunakan teknik yang sama sampai pada simpul terakhir, kemudian diikat.
Simple continuous diindikasikan untuk penutupan luka yang cukup panjang. Selain itu, dengan menggunakan teknik simple continuous membutuhkan waktu yang lebih singkat. Namun kekurangannya, apabila terjadi kerusakan pada salah satu benang, maka bisa menyebabkan jahitan terlepas dan luka dapat terbuka kembali. Pada teknik continuous interlocking, diawali dengan menggunakan simple interrupted. Lock atau penguncian dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum diikatkan. Teknik ini menghasilkan adaptasi yang baik pada penutupan margin gingiva setelah alveolektomi dan juga pada pembedahan dengan insisi yang panjang. Keistimewaan teknik ini merupakan jahitan bersambung yang mengunci, sehingga selain memberi adaptasi yang rapat pada jaringan, juga jahitan ini akan lebih kuat. Dibuat dengan menggandengkan dua jahitan terputus yang berdampingan, yang terletak pada dataran yang sama dengan simpul tunggal. Indikasi dari teknik ini, yang pertama penutupan rongga kista, penjahitan luka pasca pencabutan gigi, penjahitan luka membran mukosa pada penutupan fistula, pengangkatan fibroma, dan kasus bedah palatoplasti. Pada teknik ini terdapat dua lapisan jahitan, satu jahitan untuk membantu memberikan pendukung yang cukup pada permukaan luka, sedangkan jahitan yang lainnya untuk membantu merapatkan tepi luka hingga sejajar. Pada teknik vertical matrice, jahitan yang kecil dan dangkal diikuti dengan jahitan yang lebih lebar dan dalam yang ditempatkan pada dataran yang sama. Indikasi dari teknik ini yaitu untuk penutupan luka yang lebih lebar dan membutuhkan tarikan sedikit lebih besar.
insisi untuk membuat triangular flap dengan sisi tambahan serong di anterior atau mesial. Insisi biasa digunakan ketika membutuhkan akses yang luas ke arah apikal, khususnya pada bagian posterior. Pegang flap menggunakan pinset chirurgis, kemudian lakukan diseksi. Prinsip penggunaan pinset seperti memegang sumpit, di mana pinset merupakan perpanjangan dari telunjuk dan ibu jari. Kemudian lakukan penjahitan pada flap, dimulai dari sudut jaringan yang bebas, kemudian ke sisi lainnya. Rectangular flap merupakan flap dengan dua sisi tambahan, yaitu di mesial dan distal, sehingga memberikan akses yang lebih besar pada area dengan dimensi antero-posterior. Lakukan diseksi dengan satu tarikan. Kemudian jahit flap dengan menggunakan teknik simple interrupted, dimulai dari sudut jaringan yang bebas, kemudian ke sisi lainnya. Figure 8 digunakan pada penjahitan luka pasca pencabutan gigi untuk memberikan perlindungan pada daerah operasi. Jahitan ditempatkan di atas alveolus untuk menahan dressing. Sekian video dari saya